Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran ngaji kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai kebaikan. Benarkah kebaikan itu ada? Di manakah dia? Dan untuk apa? Bisakah kita hidup tanpa kebaikan? Setelah menunggu hampir 1 jam di tepi jalan, akhirnya bus itu tiba dan Pak Jono segera naik. Pak Jono segera mencari tempat duduk dan tak berapa lama datanglah kondektur. Tanya tujuan dan Pak Jono membayar sesuai dengan ucapan Pak Kondektur. 2 jam kemudian Pak Jono turun dari bis dan mengatakan, "Terima kasih Mas." Dan dijawab sama-sama. Mengapa Pak Jono bilang terima kasih? Dan dijawab dengan sama-sama. Bukankah orang yang mengucapkan terima kasih itu karena menerima kebaikan orang lain? Apakah Pak sopir itu begitu baik hati sehingga mau mengantarkan Pak Jono ke tempat tujuannya? Ataukah justru Pak Jono yang baik hati memberikan uang kepada sopir melalui Pak Kondektor? Dalam hal ini, siapakah yang telah memberikan kasih sehingga ada jawaban terima kasih? Mengapa kita sering bilang terima kasih setelah dilayani oleh penjual ketika membeli suatu barang? Apakah si penjual itu telah berbuat baik pada kita? Ataukah justru kita yang baik hati sehingga mau memberikan uang pada si penjual tersebut? Hal-hal seperti ini adalah kegiatan yang biasa kita lakukan setiap hari, setiap saat. Namun, mengapa kita tidak pernah memikirkan hal tersebut? Bahwa di balik sesuatu yang kita anggap biasa atau lumrah, ada penjelasan yang luar biasa, yakni makna kebaikan. Dalam kehidupan keseharian kita, kebaikan adalah sesuatu yang mutlak kita butuhkan. Antara supir dan penumpang, antara penjual dan pembeli, interaksi, transaksi antara keduanya saling membutuhkan, saling memberikan kebaikan satu sama lain. Kebaikan sopir adalah memberikan tumpangan pada penumpang hingga sampai ke tempat tujuan. Dan sebaliknya, kebaikan penumpang adalah memberikan uangnya pada Pak Kondektur. Akan tetapi, sayang sekali di antara kita banyak yang menganggap hal itu sesuatu yang lumrah, yang wajar, tanpa menganggap adanya unsur-unsur kebaikan di dalamnya, sehingga seringkali kita melihat tindakan yang kurang sedap untuk dilihat. Kadang-kadang kita melihat sopir yang menggerutu kepada penumpangnya, atau sebaliknya, penjual menggerutu kepada pembeli, atau sebaliknya, hanya karena transaksi atau interaksi keduanya dianggap biasa-biasa saja, bukan saling memberi kebaikan. Benarkah kebaikan itu ada? Berdasarkan contoh di atas, pertanyaannya ini terjawab bahwa kebaikan itu ada. Hanya saja kita seringkali tidak menyadarinya. Mungkin karena kita kurang peka memahami hidup ini.
Pertanyaan berikutnya, di manakah kebaikan itu berada? Kebaikan itu bisa di mana saja, kapan saja, asalkan kita punya niat dan melakukannya. Kebaikan adalah memberi. Asal kita memberi, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, kita melakukan kebaikan. Bukankah sebaik-baik orang adalah yang memberi, dan seburuk-buruk orang adalah yang meminta, apalagi memaksa. Bahkan di dalam Al-Quran sering dinyatakan, orang yang beriman dan beramal baik adalah surga balasannya. Untuk apa kebaikan itu ada? Jawaban dari pertanyaan ini adalah karena kebaikan itu natural atau alami atau sunatullah. Karena kebaikannya tanah dengan ikhlas kita injak-injak, kita kencingi, kita gali, kita keruk, dan seterusnya. Karena kebaikannya udara mau kita hirup dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun, sehingga makhluk hidup tetap bertahan untuk hidup. Dan karena kebaikannya matahari selalu bersinar. Dengan sinarnya tumbuhan dapat bertahan hidup. Air laut dapat menguap menjadi mendung yang menurunkan hujan. Dan dengan hujan itu, tanah yang telah gersang, telah mati, dapat hidup kembali. Dan masih banyak contoh lain lagi. Bukankah semua itu adalah sunatullah, hukum alam, sabda alam, dan ujung-ujungnya adalah bukti bahwa Tuhan kita adalah zat yang maha baik, yang telah dengan ikhlas menetapkan semua itu selama ribuan tahun semenjak sejarah kehidupan itu dimulai. Masihkah kita bertanya, untuk apa kebaikan itu? Bisakah kita hidup tanpa kebaikan? Dari uraian di atas jelas bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut adalah tidak bisa. Kita tidak mungkin bisa hidup tanpa adanya kebaikan. Tetapi mengapa dalam hidup ini kita jarang sekali menemukan orang-orang yang baik? Mengapa? Seperti yang telah kita tahu, bahwa setiap bayi yang lahir pasti menangis, sebagai tanda bahwa roh atau rohani kita akan terpedaya, akan tersesat, hilang kesadaran. Begitu dia dimasukkan di dalam jasad atau tubuh manusia. Dan itu pun juga sunatullah, agar manusia belajar untuk mengerti hakikat hidup, berusaha dan berjuang untuk ilahi rajiun, kembali pada tujuan awal dihidupkan, dari Allah kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nger anak-anakku, murid-muridku, dengan penjelasan-penjelasan di atas, masihkah kita belum mengerti makna kebaikan? Dan belum cukupkah untuk mendorong kita menjadi orang yang baik? Bukan hanya sekedar mengaku dianggap baik. Sadarkah kita bahwa kebaikan itu adalah power, adalah energi yang luar biasa, yang mampu menggerakkan mereka yang ada pada kegelapan menuju kepada terang benderang, yang bodoh menuju kepada cerdik pandai, dan yang malas menuju semangat untuk selalu beraktivitas. Contoh nyata energi kebaikan adalah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Bisa kita bayangkan seandainya Rasulullah adalah orang yang lemah energi kebaikannya, bisakah sekarang kita menikmati kehidupan modern dan beradab seperti saat ini? Dan energi kebaikan paling utama adalah kesadaran bahwa yang hidup itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha menguasai segala sesuatu, zat yang maha memberi segala sesuatu, zat yang bijaksana terhadap segala sesuatu. Namun sayangnya dalam kehidupan ini tidak banyak
orang yang mampu mencapai kesadaran seperti ini. Sehingga sekali lagi jarang kita menemukan orang-orang yang kaya akan kebaikan. Justru kebanyakan adalah orang-orang yang berebut dianggap baik, dan celakanya justru dengan cara menjelek-jelekkan orang lain telah merasa dirinya baik. Marilah kita bersama-sama belajar dan belajar, koreksi dan koreksi, melihat ke dalam diri, bercermin pada diri sendiri, dan bijaksana di dalam menyikapi perlakuan orang lain terhadap kita. Dan ingatlah, la maujuda illallah, la maksuda illallah. Tiada wujud tanpa Allah, tiada maksud kecuali maksud Allah, dan tiada yang dimaksud kecuali Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaklah bersyukur. Semoga Allah memudahkan jalan pengabdian kita kepadanya, dan selamat menikmati kebaikan, sebab menjadi orang yang baik itu adalah rahmat, dan rahmat adalah nikmat. Sekian dulu ujangan-ujangan yang mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga selalu bermanfaat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.